Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat saudara-saudariku dimanapun engkau berada saat ini. Mari kita masuk dalam pujian, kita menyembah Tuhan dan kita dengar lagi, belajar lagi tentang firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk belajar firman agar engkau dikenan oleh Tuhan sampai pada akhir hidupmu nanti. Amin, haleluya. Mari kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Karena kau adalah sahabat dan kau sangat dekat dengan aku. Pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Bapa, terima kasih Bapa, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, kau sungguh mulia Tuhan, dan berharga. Amin, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh haleluya Tuhan, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin, amin. Sungguh besar Bapa. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bapa, terima kasih. Tak terselami bagiku. Amin, amin.
kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Sungguh indah kasih-Mu Bapa, tak dapat terselami oleh pikiran dan hati kami. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Inaralama yaranalama sakaralabasi. Haleluya. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Bapa. Kami mau duduk manis Tuhan untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang hidup. Kami masih tetap belajar Tuhan dalam firman-Mu, agar hidup kami boleh menyenangkan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin Tuhan, amin, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul Allah yang menghukum. Loh Bu, gak adil ya, kok katanya Allah itu mengasihi tapi kok menghukum. Saudara tahu, Tuhan menghukum karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Ketika saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara ada di dalam jalan yang tidak benar, ada di dalam jalan yang salah, yang akan menyesatkan kehidupan saudara, yang akan membuat saudara celaka, sehingga Tuhan ingatkan dan Tuhan sadarkan hal itu, sehingga itulah hukuman. Tetapi Tuhan tidak selamanya untuk menghukum, tetapi Dia akan mengasihi dan mencintai engkau. Itulah Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Amin. Tidak seperti apa yang tertulis di dalam firman ini. Manusia menghukum itu terus dihukum, tetapi Tuhan Yesus menghukum disertai dengan kasih-Nya. Di sini firman Tuhan kan ada, masih ingat di dalam ayat apa itu? Barang siapa kukasihi, ia akan kuhukum, kuhajar. Dan kita harus merelakan hal itu boleh terjadi. Ketika saudara dikasihi, itu saudara pasti kalau salah diingatkan. Dan ketika kita diingatkan, kita harus menyadari tidak mengolok-olok dan bersungut-sungut, tetapi kita harus berbalik dan menjadi bertobat. Gitu. Hukuman Tuhan itu sangat ada manfaatnya dalam kasih-Nya, itu yang luar biasa. Saudara boleh mengalami hukuman, saudara boleh mengalami ketidaknyamanan, saudara boleh mengalami satu keterpurukan, tetapi ketika saudara tetap di dalam konsep jalannya Tuhan, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Luar biasa yang Tuhan berikan ya. Saya mengambil, kita baca ya di 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke 25. Sebentar, ayat yang ke 25. Ahazia Raja Yehuda. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Jadi cucunya Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Mertuanya gak baik, menantunya ikut gak baik. Jangan sampai kalau mertuanya udah baik, menantunya tetap nggak baik, wah ini akan menerima hukuman. Siapa ya? Keluarga dia yang akan menerima. Ketika kita ditaruh di keluarga mertua yang baik, mari kita mengikuti dengan aturan-aturan yang baik. Amin. Supaya apa? Supaya keluargamu, keturunanmu, karena dari keluarga ini kan mertuamu. Kamu memiliki keluarga sendiri, kalau sampai ini nggak baik, itu akan ada hukumannya. Tuhan akan memperingatkannya. Tetapi ketika engkau memiliki mertua yang baik, ikuti mertuamu yang baik itu. Kalau mertuamu itu jahat, stop. Kamu jangan mengikuti, masuklah di dalam jalan yang benar. Jelas sekali loh di ayat ini ya, ayat 27 ini ya.
ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael Raja Aram di Ramon Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Dan Ahasya anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Di sini yang mau saya ambil di ayat yang ke-27. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Nah, jangan sampai kalau saudara tidak mau diperingatkan oleh Tuhan, jangan sampai kita itu mencari gara-gara sendiri. Kalau saudara sudah mencari gara-gara, nanti saudara dihukum yang disalahkan orang tuanya atau Tuhannya. Aku sudah pelayanan, aku sudah mengabdi, aku sudah begini, ternyata aku masih dihukum. Hukuman bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi kesalahan saudara sendiri. Haleluya. Kita mulai masuk dalam pengupasan ya. Nanti kalau enggak, waduh ini kok jadinya begini gitu ya. Ketika Allah menghukum, jangan mengeraskan hati. Amin. Saya mau katakan ketika kita diingatkan, jangan kita mengeraskan hati. Itu nomor 1. Yang kedua, ketika Allah menghukum, jangan menjauh dari Allah. Ketika ada hukuman yang datang kepada saudara, mungkin sakit datang, mungkin kerugian menerpa, mungkin pekerjaan tersendat, itu semua adalah bagian dari hukuman Tuhan. Tetapi jangan kau menjauh, semakin hari semakin mendekat, apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dan sambil bekerja secara sekuler. Waduh, pekerjaanku kok begini, gara-gara aku pelayanan. Tidak, perbaiki dalam misbahmu dulu, dalam pelayananmu. Percayalah ketika engkau memperbaiki dalam misbah, dalam pelayananmu, saya yakin dan percaya 100% Tuhan akan pulihkan pekerjaanmu, Tuhan akan pulihkan kesehatanmu, Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu, Tuhan akan pulihkan di dalam keuanganmu, Tuhan akan pulihkan keluarga besar maupun keluarga kecilmu. Amin. Tuhan itu Allah yang sanggup. Tuhan itu Allah yang sanggup untuk melakukan segalanya dengan benar. Ketika saudara dihukum, itu Tuhan mau saudara disadarkan untuk saudara berada di dalam jalan yang benar. Kebenaran, Tuhan selalu senang dalam kebenaran. Tuhan tidak suka jalan yang tidak benar. Tuhan paling suka di dalam terang kemuliaannya. Benar enggak? Terang Tuhan datang. Bintang timur yang terang menyertai orang maju sejak bayi itu lahir. Ada terang menyertai, ada Emmanuel di sana. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah engkau menjauh dan lari daripada Allah. Tetapi semakin ada proses, semakin engkau mendekat kepada Tuhan. Maka sesuatu yang besar di balik semuanya akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan engkau akan dipulihkan dan engkau akan diberkati lebih dan lebih lagi. Itu peringatan yang saya berikan, saya ingatkan kepada saudara. Ketika Allah menghukum, jangan putus asa dan kecewa. Seringkali orang-orang kalau sudah dalam hukuman, dalam masalah persoalan, kecewa dengan Tuhan, salah faham dengan Tuhan, tidak pernah introspeksi dirinya sendiri. Kenapa aku dihukum? Kesalahan ini letaknya di mana? Letaknya kesalahan itu bukan di Allah yang membuat engkau hidup, yang memberikan nafas, oksigen tanpa bayar. Bukan, letak kesalahan itu di diri saudara sendiri. Hukum-hukum itu sudah ditulis dan hukum-hukum itu sering kali diingatkan kepada kita. Tetapi kita sendiri yang lupa, sering kali kita menyimpang di dalam jalan kita sendiri yang mau enaknya saja. Tetapi mari saudara, saat ini saya boleh mengingatkan lewat renungan kepada saudara, kita sehat, kita kuat ini. Jangan engkau kecewa dengan Tuhan, jangan engkau putus asa ketika masalah itu datang. Introspeksi dan meminta pengampunan dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan berbuat lagi seperti apa yang tidak engkau sukai. Luruskanlah kembali jalanku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Bimbing aku, berikanlah hikmat-Mu atasku ya Bapa. Ya Allah, ya Tuhan, agar saya berjalan di dalam hikmat-Mu dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini di Jehovah Rafa Ministry berbicara dan mengarahkan di dalam hikmat dan pimpinan Roh Kudus.
Pilar-pilar, 7 pilar itu ada di dalamnya. Dan kita terus belajar dalam pilar-pilar ini. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu terobosan yang luar biasa. Ketika saudara dan saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Allah Bapa ketika engkau memiliki masalah dan persoalan. Kenapa? Saudara pasti akan dipulihkan ketika saudara tidak kecewa dengan Tuhan. Ketika Allah menghukum, memang untuk sementara kelihatannya semua pintu tertutup. Kelihatannya semua beberapa begitu menekan. Tetapi waktu kita berbalik, maka pasti ada pemulihan kasih dan anugerah yang sempurna. Selalu ada harapan di dalam Yesus. Ada amin. Saudara percaya ada harapan di dalam Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, jangan lari. Jangan engkau kecewa dengan Tuhan, itu hal yang salah. Tetapi mari berlari kepada Yesus. Kita bertekuk lutut di bawahnya dan kita mengangkat tangan kita melepaskan air mata kita, melelehkan air mata kita, dan air mata itu dia tampung dalam kirbatnya. Ada satu janji yang tegas dari saudara, komitmen yang pasti. Tuhan, aku mau bertobat, aku tidak mau berbuat jahat lagi, aku tidak mau berjalan dalam jalan yang salah, tetapi aku mau berjalan di dalam jalan-Mu. Oh haleluya, saya yakin dan percaya pasti segera terselesaikan masalah dan persoalan saudara. Ada amin. Sakitmu disembuhkan. Kerugian-kerugian dalam usahamu Tuhan tebas itu semua. Dan Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang baru. Apalagi ketika engkau tetap setia. Dalam keadaan yang hancur, dalam keadaan yang remuk, engkau tetap setia. Maka itulah yang Tuhan paling suka. Dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan mengobati engkau di dalam setiap luka-lukamu. Keremukan hatimu Tuhan balut dengan darahnya sendiri. Dan engkau dipulihkan. Itu adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan yang berjanji, dia adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, tetapi Tuhan selalu ada bersamamu. Haleluya. Saudara percaya hal ini? Yang percaya katakan amin. Ketika Allah menghukum, jangan minder dan menangisi masalah. Masalah saudara tangisi sampai engkau menangis air mata darah, tidak akan ada selesainya. Tidak akan ada selesainya. Tetapi mari kita berada di dalam jalan Tuhan. Minder dan menangisi masalah tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah. Ketika Yosua menghadapi masalah, menghadapi kota Ai, mereka terpukul mundur. Melihat hal itu, Yosua menangisi masalah. Dia mengunci diri dan menabur debu di kepalanya. Tetapi Tuhan mengingatkan Yosua untuk apa? Bangkit dan jangan menangisi masalah ketika Allah menghukum. Maka kita harus introspeksi diri, bukan menangisi masalah seperti apa yang sudah saya katakan. Kita harus berlari keluar, berlari kepada Tuhan, dan kita memiliki satu komitmen. Bapa, saya mau bertobat, saya mau berbalik dari jalan-jalan yang salah ini. Saya yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin. Dan Kau pasti mau mendengarkan akan suara, teriakan suaraku. Ketika engkau menjerit, ketika engkau menggoncangkan hati Bapa, maka Bapa akan memperhatikanmu. Apa anakku? Percayalah. Saya berani mengatakan demikian karena banyak kesaksian yang saya alami secara pribadi, Bapak Ibu. Ketika kita koyakkan Bapa, jubah Bapa kita koyakkan, kita pegang jubahnya, kita koyakkan dan kita berjanji kita bertobat, maka sesuatu yang baru Tuhan sudah sediakan buat kita dan diberikannya kepadamu. Haleluya. Percayakah saudara? Saudara yang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan takut dengan masalahmu, jangan kecewa dengan masalahmu, sakit penyakitmu dan yang lain sebagainya. Tetap taat, tetap setia, jangan mundur, jangan salah paham dengan Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. Tetapi introspeksi diri sendiri dan kita merubah kelakuan kita. Maka percayalah, Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Dipulihkan keadaanmu, sakitmu disembuhkan, keuanganmu disembuhkan, rumah tanggamu dipulihkan. Segala hal yang tadinya amburadul Tuhan kumpulkan dan Tuhan memberkati. Haleluya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan buat kami dengan jelas. Bapa, kami mau terus Tuhan belajar dan belajar penuh dengan hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, sakit penyakit kami disembuhkan.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kami sudah menerima pengajaran kebenaran firman-Mu dan kami sudah menerima dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.